إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam pendidikan sehingga menghasilkan manusia yang bertakwa. Salah satu pendidikan yang terpenting yang Allah ajarkan kepada kita adalah pengendalian diri. Sebagaimana makna siam itu sendiri adalah al-imsak, pengendalian diri. Dan dalam rangka pengendalian diri itulah Allah Subhanahu wa taala mengendalikan diri kita sehingga menjadi manusia-manusia yang sabar. Sabar adalah hal yang sangat penting dalam agama ini. Sabar memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam kehidupan, sehingga orang-orang yang sabar Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Sesungguhnya ia sangat besar, sangat berat. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin bertemu dengan Tuhannya dan mereka akan dikembalikan kepadanya. Ayat ini memang secara tekstual dikhususkan bagi Bani Israel. Namun tentunya siapapun yang membaca ayat ini, siapapun yang mendengar ayat ini, maka kita pun juga diperintahkan untuk melaksanakan hal yang sama. Ketika memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu sarana, salah satu wasilah yang paling manjur untuk mendapatkan pertolongan tersebut adalah dengan sabar dan dengan salat. Sabar dan salat. Karena itu merupakan hal yang sangat-sangat menentukan akan diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW banyak sekali diriwayatkan tentang pengertian sabar, tentang kesabaran yang dilakukan oleh beliau dan para sahabatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kemenangan. Rasulullah pun juga banyak sekali melaksanakan salat. Selain yang 5 waktu, juga di malam hari beliau banyak berdiri untuk melaksanakan salat. Apalagi saat ketika dalam keadaan genting, saat kaum muslimin dikepung oleh pasukan musuh, pasukan Ahzab, pasukan sekutu, maka beliau tidak henti-hentinya di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, walaupun ayat ini memang secara sebab dikhususkan untuk Bani Israel, namun al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengambilan dasar atau pengambilan dalil di dalam Al-Qur'an itu tidak didasarkan atas sebab turunnya ayat itu, namun atas tercakupnya seluruh makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga kita pun juga diperintahkan untuk melaksanakan hal yang sama, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kesabaran kita dan berusaha untuk selalu dalam keadaan mukim salat, mendirikan salat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah,
melalui siang Ramadan Allah Subhanahu wa taala didik kita agar kita menjadi manusia-manusia yang sabar. Kita juga dididik untuk banyak melaksanakan salat selain yang 5 waktu yang kalau kita bisa laksanakan di dalam masjid, kita laksanakan secara berjamaah. Juga ditambah dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ditambah dengan melaksanakan salat malam. Sama sekali ada dalam Allah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan contoh keteladanan para salafus saleh, orang-orang yang mulia dahulu, para nabi dan rasul yang telah meminta pertolongan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tolong mereka dengan 2 hal ini. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah digambarkan tadi melaksanakan salat dan salat agar Allah menurunkan pertolongannya. Allah juga berikan kisah tentang Bani Israil yang dengan kesabaran mereka Allah berikan berbagai macam penyelesaian dalam kehidupan mereka. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang menunjukkan ke jalan yang lurus tatkala mereka itu sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Artinya Allah berikan kekuasaan kepada Bani Israil ketika mereka itu sabar. Salah satu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menangnya pasukan Bani Israil atas pasukan Palestina, di mana Bani Israil adalah orang-orang yang beriman dahulu, kemudian bangsa Palestina adalah bangsa barbar yang mereka adalah orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Bani Israil ketika di dalam rangkaian surat Al-Baqarah akhir juz 2 mereka minta untuk diturunkan seorang pemimpin, seorang raja yang akan berperang melawan bangsa Palestina. Kemudian Nabi di antara mereka itu berkata kepada mereka, bagaimana mungkin kalian akan berperang? Sementara beliau tahu betul karakter dari Bani Israil yang pengecut, yang tidak mau berperang. Bahkan ketika bersama dengan Nabi Musa alaihissalam saja untuk diperintahkan masuk ke Bani Israil, diperintahkan masuk untuk ke Palestina, mereka menolak dan berkata dengan songongnya dan dengan sombongnya, masuklah kamu wahai Musa bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami akan tunggu di sini saja. Selama-lamanya kami tidak akan masuk ke dalam Palestina kalau di dalamnya masih ada yang raja yang jahat. Begitulah karakter dari Bani Israil yang tidak mau bersyukur atas segala nikmat karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka yang begitu besar, dan kemudian mereka banyak yang menyombongkan diri dan bahkan mereka memiliki sifat pengecut. Namun kelompok kecil di antara mereka yang terpilih, yaitu kelompok yang sabar, walaupun jumlahnya mereka hanya puluhan saja, namun dengan jumlah yang sedikit tersebut mereka mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok kecil menang melawan kelompok besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah pilihkan bagi mereka seorang raja, yaitu Talut. Mereka pun tidak mau menerima begitu saja. Siapa dia? Dia nggak punya apa-apa. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kami lebih berhak untuk menjadi raja dibandingkan dia. Dia nggak punya harta, kata mereka. Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan untuk kalian. Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan padanya, kekuatan badannya serta kelebihan ilmu, walaupun ia hanya seorang pengembala. Namun begitulah, ketika seorang pemimpin itu memiliki jiwa pengembala, maka dia akan memimpin dengan adil. Dia tidak rela ketika gembalaannya itu terperosok masuk ke dalam jurang. Ia dengan sekuat tenaga akan
akan berusaha untuk mengambil gembalaannya tersebut. Ia tahu betul kapan harus memberikan makan kepada gembalaannya. Ia dengan empatinya akan menolong gembalaannya. Bahkan ketika diserang oleh serigala, ia dengan mati-matian akan mempertahankan diri dengan harta dan jiwanya. Begitulah ketika pemimpin itu memiliki jiwa sebagai pengembala. Talut juga demikian. Dia memiliki jiwa pengembala tersebut, dan begitu juga para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, maka mereka pun juga mengembala. Begitu juga Rasulullah SAW. Ketika Talut sudah terpilih dan kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan sungai. Siapa yang meminum air sungai tersebut, maka dia bukan dari golongan. Barang siapa yang sabar, tahan terhadap ujian dan tidak minum kecuali hanya sedikit saja yang mengambil dengan tangannya, maka dia termasuk golonganku. Maka tatkala mereka diuji dengan air tersebut, mereka dalam keadaan terik panas matahari yang luar biasa, perjalanannya panjang. Ketika melihat air sungai yang begitu jernihnya, langsung mereka masuk ke dalamnya, minum sepuas-puasnya, pelompokan. Ketika perut sudah penuh dan kenyang, maka mereka sudah loyo dan tidak berdaya lagi. Begitulah ketika dari pagi sampai sore kita mampu bersabar. Sore hari sudah dihidangkan berbagai macam makanan, berbagai macam minuman, ada es cendol, ada es dawet, ada macam-macam, berbagai macam hal masuk semuanya. Maka ketika sudah masuk semuanya, sudah loyo lemah, akhirnya tidak sholat tarawih di masjid, akhirnya ketiduran dan kemudian lewat sudah. Mereka kemudian berkata kepada Talut, kami sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melawan Jalut. Udah kita pulang saja. Maka sebagian besar mereka kemudian pulang kembali ke asalnya. Hanya fi'ah qalilah, sedikit kelompok di antara mereka yang sabar, yang tahan terhadap ujian tersebut, yang kemudian berangkat kembali. Dan mereka dengan semangatnya mengatakan, kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin. Dan ketika mereka berjumpa dengan pasukan Jalut yang begitu besar, raja yang raksasa dan kemudian memiliki anak buah yang begitu banyak dengan persenjataan yang lengkap, mereka tidak gentar dan kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jalut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemenangan kepada mereka, dan Daud mampu untuk membunuh Jalut. Sehingga kemudian Allah berikan kekuasaan kepadanya, berikan hikmah dan berikan ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dari kisah tersebut sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan mudah diturunkan manakala kita sabar dan kemudian salat. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi bagi kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sabar dan salat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza